أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dan semoga kita selalu dalam melindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam curahan rahmat dan kasih sayang. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makna-makna isyarat di dalam waktu sholat 5 waktu, yaitu pada saat jarak-jarak waktu dari subuh ke zuhur, itu waktunya jauh, dari zuhur ke asar waktunya jauh, dari asar ke maghrib ke isya waktunya berdekatan, dari isya ke subuh itu berjauhan. Itu ada makna isyaratnya dan semua ada kaitannya tentang kehidupan kita. Subuh itu ngawiti makani roh ya. Subuh itu berkaitan kepada penciptaan Sayyidina Adam. Makanya suasana subuh, waktu subuh itu saat terlena-terlenanya manusia, yang arti terlena itu ibaratnya kita kalau tidak sadar tentang ketiadaan ya. Diciptakannya Sayyidina Adam itu waktu subuh. Subuh itu ngawiti makani roh, ibarat roh kita kalau tidak dikasih makan, nggak dikasih konsumsi permulaan, itu akan lemah. Secara zahiriyah manusia kalau tidak sarapan itu lemah ya penyakitnya. Lalu timbullah penyakit-penyakit yang akhirnya menjadi komplikasi. Dan suasana subuh itu gambaran rembyang-rembyang ya, remeng-remeng, tidak jelas. Ibarat laksana dalam kehidupan kita itu, jika anak kita masih kecil, usia awal, usia dini, tidak kita kasih tahu, tidak kita titipkan kepada ulama untuk mengaji, belajar agama, maka dia akan tersandung-sandung. Dia tidak tahu jalan terang menuju kejelasan-kejelasan dalam agama dan tidak paham petunjuk. Dan suasana zuhur itu kita tahu semua, terang benderang. Laksana usia-usia menginjak remaja, menginjak usia 17-an, jika mereka tidak mempunyai bekal, mereka akan lupa urusan akhirat, seakan tetap akan kekal di dunia. Dan kaitan-kaitan waktu tersebut kaitannya bukan hanya istilah anak kecil ataupun usia 17, dalam artian kita harus paham sepaham-pahamnya apa yang dimaksud. Gambaran cuaca subuh itu pun bisa menjadi gambaran tentang apabila kita sudah tua pun pengetahuannya masih ibarat belum ada konsumsi pemahaman tentang sebenar-benarnya mengetahui tentang kebenaran bahwa setelah hidup ada mati dan ada pertanggungjawaban kepada Allah. Dan cuaca zuhur aslu dohiron ya, terang benderang. Jadi seringkali di saat itu pun suasana terang benderang tersebut di dalam gambaran kehidupan manusia itu ibaratnya sudah tua pun kalau tidak paham, tidak meyakini ada pertanggungjawaban kepada Allah, terus mengubur urusan duniawi saja terang benderang di waktu zuhur, itu gambarannya. Kadang bahkan sampai lupa waktu sholat zuhur, tetap tidak memikirkan waktunya sholat, karena dari suasana cuaca terang benderang itu gambaran sekaligus kepada diri manusia, karena tidak tahu
bahkan tahu pun kadang terlena bahwa waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya itu gambaran semuanya, ada gambarannya semuanya pada diri kita tentang kehidupan dalam beribadah. Dan ada gambaran usia-usianya, waktu subuh gambaran di usia dini masih anak-anak, gambaran zuhur usia-usia di saat terlena-terlenanya, usia menginjak remaja yang hidupnya itu serba panas, serba sering terbarengi hawa nafsu, hidupnya penuh dengan kebebasan. Dan itu pun bukan berarti usia segitu saja, apalagi yang lebih fatal lagi kita sudah tua tapi seakan kita merasa bahwa hidup kita itu akan selamanya hanya berurusan dunia. Itu gambaran waktu zuhur, usia-usia menginjak sampai 20 tahun, 25 tahun. Waktu subuh gambarannya usia masih kecil, waktu saatnya kita didik dari kecil, dari sampai usia dari umuran 3, 4, 5 sampai 7 tahun sampai 10 tahun, itu ibarat gambaran waktu subuh. Rembang-rembang jika kita punya anak tidak diberi pendidikan pengetahuan agama yang cukup, yang benar-benar menjadi petunjuk buat dia akan tersandung-sandung. Cuaca subuh itu rembang-rembang. Zuhur aslu dohiron, jadi terang benderang. Kadang ada kalanya manusia terlena seakan mau hidup di dunia terus terang benderang, dia hanya mau berharta. Usia-usia 20-an, usia 17-an sampai 25, dan habis zuhur itu asar dalam artian asar usia 40-an. Saatnya Anda pasor 40 itu sudah ketemu arahnya, 4 arah, 4 sudut. Itu gambarannya subuh ke zuhur. Ada istilah manusia itu, saya masih muda ini, mati masih jauh. Padahal urusan mati itu kita tidak tahu kapan kita akan mati. Yang tua lebih dahulu bisa, yang masih muda, yang masih bayi bisa saja waktunya mati. Allah mencabut nyawa mereka, waktunya saatnya harus dicabut nyawanya. Allah mentakdirkan usia berapa itu kita tidak tahu, maka kita harus siap-siap. Dari waktu subuh ke zuhur itu jauh waktunya, masih mending seakan-akan masih jauh ini. Dari zuhur ke asar ya. Itu juga waktunya berjauhan, tapi bagaimana jika sudah asar ya, waktunya Anda pasor. Di waktu asar itu gambaran manusia itu sudah saatnya Anda pasor. Walaupun soal mati itu bayi, dewasa, dan yang masih dalam kandungan juga tetap bisa, tidak akan sampai lahir sudah meninggal di dalam kandungan. Tapi di gambaran ini kita perlu benar-benar waspada. Semua ada kaitannya penjelasannya, istilah sholat ya. Semua Allah sudah menerapkannya agar kita itu bisa memahami dan kita kaji sebenar-benarnya. Gunakan akal sehat kita. Waktu asar itu ke maghrib itu tinggal 2 jam, bahkan tidak sampai 2 jam kadang. Saat usia umur 40-an itu sudah harus Anda pasor sama Allah. Harus cari bekal yang benar-benar sudah menetap, harus tahu arah kita mau kemana, 4 sudut asor ya. Harus Anda pasor unggah-ungguh, sudah bisa paham, harus sudah benar-benar tahu unggah-ungguh. Dan dari asor itu maghrib ya. Waktu maghrib itu kembali seperti cuaca subuh. Di saat subuh itu mau keluarnya matahari, maghrib mau tenggelamnya matahari. Cuaca maghrib itu gambaran usia 50-an, ibaratnya rembang-rembang lagi. Jadi segala rezeki memang urusan Allah semuanya, tapi usia-usia segitu itu saatnya ibaratnya benar-benar sudah Anda pasor. Dari usia 40-an, usia ke-50, dari asar ke maghrib itu hanya 2 jam. Dan usia 50-an gambarannya itu ibarat digawe nguber-uber ibaratnya. Itu pun tidak belum tentu kita bisa jadi kaya, apalagi semakin kita terlena seakan kayak gambaran zuhur. Usia segitu masih merasa umur saya masih panjang, ini itu yang ditakutkan. Itu rembang-rembang lagi, ibaratnya ibarat digambarkan itu digawe nguber-uber
orang mesti bakal sugih. Nah, habis maghrib dari asar itu masih mending 2 jam ke maghrib, tapi dari maghrib ke, ke Aisyah itu hanya 1 jam, dan di cuaca Isya itu gelap gulita. Itu gambaran usia 60 tahunan. Yang ditakutkan apa arti Aisyah yang digambarkan turunnya Nabi Isa, itu isyaratnya kita pahami dulu. Isya itu saat gelap, saat terang, apa saat gelapnya mungkin zaman jahiliyah kembali, orang tersesat. Itu bukan berarti kita tidak tahu ilmu agama, tapi seakan kayak kita linglung, kita menyerang yang dilarang, kita meninggalkan yang diwajibkan. Sedangkan di cuaca Isya itu gambarannya kita tahu sendiri, cuacanya gelap. Apa yang ditakutkan Aisyah itu kaitannya tentang gambaran Sayyidina Aisyah, tentang cuaca Isya. Itu yang kita takutkan, sering sudah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu selalu ada orang meninggal. Apa yang ditakutkan ya? Maksudnya kita akan mati tetap. Cuaca gambaran Isya itu gambarkan dulu dengan istilah apa? Saat gelap gulita itu yang kita takutkan usia 60-an, walaupun apa? Itu kita belum mendapatkan petunjuk tentang pengetahuan ada hidup setelah mati, ada pertanggungjawaban kepada Allah. Di saat kita sudah sakaratul maut, kita masih keadaan hati dan pikiran kita itu masih gelap, belum ada pengetahuan tentang agama, tentang kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan